Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Ramadan yang ibarat penjahit sekarang adalah detik-detik melakukan finishing dalam pembuatan pakaian. Dan pakaian itu adalah pakaian takwa. Pakaian yang diidam-idamkan bagi seorang mukmin ketika memasuki Ramadan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling baik. Al-A'raf 26. Pakaian yang dirajut dari benang-benang terbaik. Benang yang dipintal dari serat-serat amal solih selama 1 bulan penuh. Di mana serat-serat amal solih itu ada puasa, qiyamu Ramadan yang umum disebut tarawih, tilawatil Quran, sedekah, dan amal solih yang lain. Dari itu, para pendengar sekalian, pakaian terbaik berupa pakaian takwa inilah yang harus kita jaga setelah Ramadan nanti. Jangan sia-siakan usaha kita dengan merusaknya. Jangan seperti perumpamaan pemintal yang merusak hasil karyanya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita akan tahu sukses tidaknya seseorang yang merajut pakaian takwa selama Ramadan adalah saat nanti setelahnya. Setelah Ramadan, apakah akan tetap istiqomah melakukan pembiasaan ibadah itu, atau malah hilang tanpa bekas seperti tak pernah memasuki syahrut tarbiyah, bulan pelatihan yang bernama bulan Ramadan. Akhirnya, tiada kata yang harus kita ucapkan selain untayan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita berdoa agar diterima ibadah kita. Kita memohon dengan ungkapan Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sadaqatana wa tilawatana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, sedekah kami, tilawah kami, ya Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan yang kedua, doa ditetapkan agar hati ini istiqamah dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan kemudian para pendengar sekalian, doa yang ketiga adalah memohon ampunan kepadanya dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha memberi maaf, dan Engkau yang suka memberi maaf. Karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini kita haturkan kepadanya, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi selama 1 bulan penuh kemarin, di bulan Ramadan, kita masih banyak dosa, kita masih sering maksiat kepada Allah, kecil ataupun besar, sadar ataupun tidak. Kita mohon ampunannya, dan kemudian kita mohon kepadanya bukan karena hanya sekedar kita maksiat, tapi bisa jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita puasa, ketika kita salat, ketika kita sedekah, ketika kita membaca Al-Quran, tapi di sisi lain kita masih menduakannya, syirik kepada Allah dengan riya, sombong, agar kita ingin disebut orang yang ahli puasa, ingin disebut sebagai orang yang ahli salat, ingin disebut sebagai orang yang ahli sedekah, ingin disebut sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran. Astagfirullah, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari saya, taqabbalallahu minna wa minkum, wa taqabbal ya karim, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.